Oke guys, yang pertama yang harus kita lakukan adalah dari tampilan ini, dari tampilan semua menu Prezi ini, kita harus mencari tanda plus di sini. Nah, tanda plus ini menandakan untuk kita membuat proyek baru. Kan di sini tulisannya semua proyek. Jadi kalian bisa klik tanda plus ini untuk menandakan kita akan membuat proyek baru. Kita klik terlebih dahulu. Nah, di sini ada pilihan dari ketiga kegunaan Prezi ya sebenarnya. Yang pertama kan tadi sudah saya sebutkan bahwa kegunaan Prezi adalah untuk presentasi, membuat video, dan membuat rancangan. Di sini kalian akan memilih mana fungsi Prezi yang akan kalian gunakan. Nah, di sini aku akan menggunakan fungsi Prezi untuk presentasi. Oke, kita klik terlebih dahulu. Satu tips untuk menggunakan Prezi adalah gini, karena dia adalah web, jadi dia kan tergantung sekali kecepatannya, memuat kecepatan itu dengan kecepatan internet kalian. Kalau misalnya internet kalian lama, maka dia untuk loading seperti ini akan lama sekali. Oke, setelah kita memilih tadi untuk menu presentasi, kita akan ditampilkan kepada menu template. Nah, di sini ada template disediakan oleh Prezi dan bisa kita gunakan untuk membuat presentasi kita semakin menarik. Ini salah satu kelebihan juga ya guys dari si Prezi ini. Jadi si Prezi ini tuh banyak sekali template-templatenya. Jadi kalian bisa banget mencari template yang sesuai dengan referensi dari materi kalian. Oke, jadi sini ada kategori pilihannya, ada yang umum, penjualan. Nah, di sini kalian bisa pilih subkategorinya di sini. Tapi di sini aku akan memilih beberapa template yang menurut aku bagus saja ya guys untuk tutorial kali ini. Oke, misalnya aku akan memilih ini, kisah pribadi kantor. Kayaknya lucu ya, ada laptop, ada figura. Kita klik. Oke, kita tunggu dia memuat dulu. Udah selesai loading. Jadi di sini ada preview. Jadi kelebihan Prezi adalah adanya preview. Sebelum kalian memutuskan untuk menggunakan template ini, kalian bisa melihat preview terlebih dahulu sebelum digunakan. Yaitu ada tanda panah sini gunanya untuk preview. Oke, kalian bisa lihat kemungkinan besar tampilannya akan seperti ini jika kalian jadi memilih template yang ini. Oke. Nah, aku sudah setuju ya untuk menggunakan template ini. Mari kita coba. Nah, karena kita adalah Prezi Basic, jadi siapa yang dapat melihat presentasi ini adalah siapapun di web. Karena kalau kalian memilih orang yang saya bagi, kalian akan keluar menu untuk disarankan langganan Prezi. Maka kita harus mengklik siapapun di web. Dan ini judul presentasi. Judul presentasi ini adalah nama file yang akan disimpan mengenai presentasi kita. Oke, di sini akan aku namakan tutorial. Oke, kita langsung klik terus. Di sini Prezinya berbasic Indonesia. Ya, di sini kita sudah ada di menu creation, ya, menu creation Prezi. Bagaimana cara kita menulis nanti presentasi kita nantinya. Di sini ada slide yang bisa kalian ganti-ganti gitu. Bisa kalian lompat-lompat di sini. Di sini ada upload gambar. Di sini ada gaya, memasukkan, bagikan. Buka kunci fitur biasanya kalian harus berlangganan. Oke guys, kita bisa langsung mulai membuat presentasinya. Yang pertama adalah kita harus melihat di sini kira-kira di mana kita akan meletakkan teks. Nah, misalnya di komputer ini, kita bisa klik 2 kali. Nah, di sini kita langsung bisa mengetikkan teks. Misalnya kita akan mengetikkan TIK. Nah, setelah itu kita bisa di sini ada toolbarnya ya. Bisa di bold, bisa dimiringin, bisa mengganti warna dan juga bisa mengubah gaya pokoknya dari tulisan ini. Misalnya kita mau kita miringin. Nah, dia udah di italic guys. Atau misalnya kita nggak mau nih, kita balikin lagi kayak yang tadi. Nah, kemudian dari situ kita bisa mengubah yang lain lagi. Jadi kan tadi ini sudah kita ganti tick ya. Nah, kita bisa mengklik gambar kira-kira tuh mana yang bisa dituliskan dengan teks. Nah, biasanya itu yang unik dari Prezi ini adalah gambar yang di slide pertama ini atau
yang gambaran ini itu tuh merupakan tampilan awal dan tampilan yang selalu ditampilkan saat kita itu sedang presentasi. Jika kita klik gambar, misalnya gambar orang kantor ini, nah kita akan lompat ke slide 2 sampai 9. Kita bisa perbesar. Nah, saat kita perbesar, langsung keluarlah tempat kita mengedit teks. Oke. Ya, jadi misalnya kita mau di sini kegunaan. Oke, terus karena misalnya kita juga tahu ya, jadi kita tuh harus benar-benar ngulik bahwa si template itu tuh kira-kira bisa meletakkan tulisan di mana gitu. Lanjutan dari yang tadi, kita sudah mengklikkan tadi di sini ada text box untuk mengetikkan kata-kata yang kalian inginkan. Nah, aku akan memberitahu bagaimana cara menampilkan atau menambahkan sisipan teks di sini. Jadi kan di sini kita mau menuliskan kegunaan presentasi apa saja, sedangkan tidak ada tempat untuk mengetikkannya. Maka kita bisa mengeluarkan atau menyisipkan dari teks tersebut. Caranya gimana? Caranya tadi kita klik kanan, di sini akan keluar menu yang baru dan kita akan pilih sisipkan teks. Nah, di sini kita sudah dapat nih text boxnya untuk menuliskan kata yang kita inginkan. Nah, dikarenakan ini tulisannya warna putih, jadi kita bisa merubah dari fitur untuk mengedit dari teks itu tersebut. Jadi kita kasih warna pink, bisa lebih menarik, atau bisa kita kasih warna hitam, itu juga bisa. Terus misalnya kita mau bold ya, dan kita rubah fontnya, font hurufnya. Di sini tersedia font-fontnya. Jadi di bagian atas sini ada yang dinamakan Undo. Jadi kita bisa balik lagi ke posisi awal saat kita salah. Kemudian ada preset atau pengaturan yang kita buat untuk sama kepada semua slide, dan ada font atau tulisan. Di sini ada pengubahan ukuran. Yaudah, kita coba ya semuanya. Kita bisa ganti menjadi namanya dancing script. Oke, di sini sudah berubah tulisannya dan mau aku besarkan, kita klik tanda yang tulisannya seperti A+ ini. Nah, kalau misalnya udah kita selesai dari slide itu, jadi tadi aku bilang kan bahwa sebenarnya menu Prezi ini adalah menu yang ada di gambaran pertama itu. Jadi kembali ke parent. Nah, tuh, kita tuh jadi tuh slide 1 itu nanti akan menampilkan apa yang sudah kita klik, apa yang kita sudah isi di slide-slide sebelum-sebelumnya. Berarti tadi kita sudah ngisi si slide 2 sampai 9. Nah, kita tuh harus lihat ya bahwa di setiap satu gambar yang ditampilkan di template Prezi ini bisa memuat beberapa slide. Nah, tadi kan aku baru ngisi si slide 2. Nah, ternyata di sini tuh ada slide-slide tersembunyi dari Prezi. Kalian bisa tulis di slide-slide ini. Nah, cara untuk menuliskan teks atau menggunakan slide di Prezi ini kita dengan cara diperbesar. Nah, di sini baru deh klik to edit, misalnya. Kemudian kalau misalnya kalian sudah fix atau misalnya udah nggak mau berubah lagi, kita bisa langsung next ke yang slide kedua, perbesar lagi. Seperti biasa, jadi kalian klik perbesar, kalian baru bisa menuliskan teks di situ. Tutorialnya. Jadi tadi akan sudah bilang kalau misalnya kita mau mengetikkan teks di Prezi ini, kita harus memperbesar atau mengklik ini dan kita bisa langsung klik perbesar si slide-nya. Tadi kita slide 1 ya, kita lanjut ke slide yang 5 ke 6 ini. Nah, cara yang mudah jika kalian menggunakan mouse, kalian bisa jalankan zoom di mouse kalian. Jadi kita langsung zoom kayak gini dan kita langsung masuk ke slide yang di dalam si slide 6 tadi. Nah, terus kita untuk keluar dari si screen yang ini, kita bisa zoom out. Nah, seperti itu terus. Jadi kita zoom in, kita masuk ke presentasi yang kita inginkan, slide kita inginkan. Nanti kita zoom out, kita akan keluar sendiri. Yang ketiga. Kita zoom out. Oke, misalnya kita sudah selesai menuliskan dari si materi kita
akan sampaikan di presentasi nanti. Oke, kita akan kembali ke home atau ke tampilan pertama presentasi kita. Misalnya kita kembali ke parent. Nah, di sini aku punya beberapa slide yang aku tuh nggak mau pakai. Jadi kita bisa klik titik 3 di sini. Kemudian kita bisa berikan action menghapus. Ya, juga sudah hilang ya slide-nya. Jadi cuma slide yang aku inginkan saja. Nah, kemudian di sini misalnya yang terakhir aku mau tulis kata-kata terima kasih. Selesai. Nah, kita langsung ke parent lagi. Nah, kita jangan lupa untuk menggunakan toolbars menu yang di atas sini karena sangat berguna sekali. Yang pertama ada gaya. Di sini ada pertama ada kegunaan dari latar belakang. Jadi kita bisa mengubah latar belakang dari tampilan si template ini. Tadi kan ya template-nya masih bawaan ya. Nah, kita bisa ubah atau edit sesuai dengan kesukaan kita. Misalnya di sini aku editnya dengan belakangnya gedung. Nah, sekalian bisa lebih perbanyak lagi titik 3 di sini. Titik 3 di sini itu adalah menyediakan preferensi gambar yang bisa digunakan di dalam template kalian. Misalnya gambar air. Nah, ini kita sedang loading. Oke, nah kemudian di gaya ini selain tadi mengubah latar belakang juga kita bisa mengubah bentuk topik. Bentuk topik itu apa gitu? Bentuk topik itu ada ini nih, yang tadi frame-frame ini kita bisa ubah bentuknya. Misalnya kita mau kotak, tadi kan ada kotak ya. Misalnya kita mau ubah jadi lingkaran, bisa jadi lingkaran pun. Tuh, nggak terlalu terlihat ya, nggak terlalu nampak. Atau misalnya kita mau ubah menjadi oval, itu semua bisa. Jadi adanya di menu si gaya ini bisa mengubah bentuk topik. Kemudian warna, nah misalnya kita bisa mengubah campuran warna dari si template yang kita gunakan. Misalnya aku mau warna ungu, nah semua akan berubah menjadi campuran warna-warna ungu. Nah, terus body text itu masalah jadi judulnya kita rubah gitu kan. Ini kemudian aku akan bahas toolbar memasukkan. Sebenarnya bukan toolbar memasukkan ya, kita rubah dulu menjadi English insert. Nah, toolbar insert ini kita bisa menambahkan berbagai macam kebutuhan kita perlukan. Misalnya kita memasukkan audio atau seringnya presentasi itu memasukkan gambar. Menu insert. Oke guys, kita lanjut ke tutorial berikutnya. Nah, jadi setelah kita menggunakan tadi, kita jadi sudah mengetikkan teks di Prezi, kita sudah mengatur slide sesuai kemauan kita, dan kita sudah menggunakan toolbar style insert untuk mempercantik serta melengkapi presentasi kita. Nah, kita jangan lupakan bahwa kalau misalnya kita membuat presentasi di Microsoft Office saja ada animasinya, maka di Prezi ini pun juga ada animasinya. Nah, bagaimana cara memunculkan dari menu animasi itu? Caranya cukup mudah. Yang pertama kita klik dari text box yang ini, yang kita mau kasih animasi. Kemudian kita klik kanan, dan sini akan ada pilihan, dan kita akan pilih Add Animation. Nah, jadi di animasi Prezi ini hanya tersedia sedikit guys, mungkin hanya beberapa, hanya 5. Alasannya kenapa? Alasannya karena Prezi ini adalah aplikasi berbayar. Jika kita sudah berlangganan dengan Prezi, kemungkinan besar akan ada fitur-fitur lainnya yang terbuka dan terfasilitasi untuk kita gunakan. Misalnya kita akan gunakan zoom area. Jadi nanti dia akan nge-zoom, dan sini ada preview kegunaannya. Nah, si zoom area ini adalah dia akan zoom, jadi dia akan menyediakan suatu area di dalam slide Prezi untuk di zoom. Nah, caranya berarti kan tadi kita sudah klik si zoom area ini, dan dia muncul ada suatu kotak di sini adalah zoom area atau area yang akan di zoom dari si Prezi. Aku kan mau zoom si tutorialnya ini. Nah, jadi aku drag si kotak tutorialnya ke zoom area. Oke, kemudian aku drag si Prezinya ini juga ke zoom area. Nah, enaknya dari si Prezi ini adalah kita bisa ada seperti ruler, jadi kita bisa mengatur posisi dari tulisan-tulisan kita. Cara kerja simpelnya adalah dia memiliki home. Home ini adalah tampilan slide pertama. Di home ini akan ada bagian-bagian yang bisa diklik dan bisa kita isi dengan materi presentasi kita.
Misalnya klik yang ini, nanti dia akan loncat ke slide 2-9, dan klik yang ini akan loncat ke slide 10-13. Yang paling penting yang kita harus ketahui adalah cara mengklik atau menambahkan teks di setiap slide Prezi adalah dengan menzoom slide atau icon tersebut. Nah, kemudian yang paling kita tidak boleh lupa adalah bagaimana kita caranya kembali ke home atau ke slide pertama Prezi, agar kita tidak lupa mana saja sih slide yang belum kita isi dengan materi. Kita bisa kembali ke home dengan fitur gambar rumah di sini. Oke guys, setelah kita membuat ini, tadi aku sudah membuat materi dari Prezi ini, terus kita bisa tonton bagaimana hasil dari presentasi menggunakan Prezi. Oke, kita akan gunakan toolbar Prezi.